apa kabar kalian semua? Kakak berharap kalian sehat-sehat selalu ya. Saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita katakan, Yesus pokok anggur yang benar. Mari kita nyanyi adik-adik ya. Mari kita tepuk tangan semua ya. Adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan lagi. Mari kita katakan, mari kita nyanyi bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Dengan dia panggil nama saya.
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa ya. Mari kita tutup mata kita, lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua, buka setiap hati pikiran kami, agar hati kami, pikiran kami terfokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami semua. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita nyanyi bersama-sama. Mari kita katakan, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau Kami persilakan kepada kakaknya. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami, supaya kami memahami, mengerti, dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik,
Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru, Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Adik-adik, coba sekarang bayangkan jika kita berada dalam situasi yang sangat gelap. Kita berada di rumah yang begitu gelap, tidak ada lampu, dan situasinya malam hari, adik-adik. Coba bayangkan, apa yang bisa kita lakukan, adik-adik? Kita tidak bisa melakukan apa-apa.
Paling-paling kita hanya berdiam diri. Sebab apa? Kalau kita melakukan sesuatu, kita bisa salah. Misalnya kita keluar, mau ke kamar mandi, taunya salah pintu, malah kita ke garasi. Atau kita mau ke dapur, mau mengambil minum, taunya bukan gelas yang kita ambil. Nah, adik-adik, orang yang hidup di dalam kegelapan seperti itu adanya. Tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan akan selalu salah di dalam melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, orang yang hidup di dalam kegelapan, adik-adik, pasti mendambakan adanya terang. Ya, sebab fungsi terang itu menerangi kegelapan, menerangi hal-hal yang tidak terlihat saat situasi begitu gelap. Terang juga berfungsi membuat rasa aman, adik-adik. Kalau kita berada dalam tempat yang sangat gelap dan tiba-tiba ada terang, kita akan merasa aman untuk melangkah, apakah kita ke depan atau kita ke belakang. Fungsi terang juga bisa memampukan kita melihat sebelah kiri, melihat sebelah kanan kita, depan kita, dan juga belakang kita. Dan fungsi terang juga membuat kita melihat keindahan alam ciptaan Tuhan, keindahan teman kita juga, pakai baju merah, teman pakai baju putih. Kita melihat sesuatu hal yang indah, yaitu keindahan alam ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik ingat gak? Ada seseorang yang mengatakan, akulah terang dunia. Siapa dia, adik-adik? Coba dijawab. Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, aku adalah terang dunia. Kenapa, adik-adik? Karena Tuhan Yesus menerangi manusia yang penuh dengan dosa, dengan kebenarannya, sehingga manusia dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Diubahkan manusia yang hidup di dalam kegelapan menjadi manusia yang hidup di dalam terang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memenangkan setiap orang yang hidup di dalam kegelapan dengan mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka orang tersebut diselamatkan dari kegelapan dan menjadi anak-anak terang. Nah, adik-adik, kalau kita sudah percaya, sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai terang yang menyelamatkan kita dalam kegelapan, maka kita sebagai anak-anak terang belajar kepada terang itu, belajar kepada Tuhan Yesus. Bagaimana teladan Tuhan Yesus yang telah hidup di dunia ini ketika dia menebus dosa manusia. Fungsi kita sebagai anak-anak terang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus menjadi, pertama adik-adik, menjadi role model. Kita menjadi panutan di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita hadir, orang merasa aman. Wah, dia sudah datang. Aduh, syukur deh dia sudah datang. Kita pasti bisa aman ini. Karena kita sebagai anak-anak terang memberikan petunjuk yang benar. Kemudian, kalau kita menjadi anak-anak terang, tidak membuat onar adik-adik, tidak asal tuduh, ya. Jadi hati-hati nih, kalau misalnya kita datang, lalu teman-teman kita bilang, aduh dia datang lagi, aduh pasti rusuh nih, kalau dia udah datang. Hati-hati adik-adik, sebab kalau kita seperti itu di antara teman-teman kita, berarti kita bukan anak-anak terang. Seharusnya kita hadir di tengah teman-teman kita senang melihat kita. Nah, sudah belum menjadi anak-anak terang? Nah, bagaimana penerapan sebagai anak terang dalam kehidupan kita? Adik-adik, menjadi anak terang, kita belajar dari firman Allah. Karena firman Allah adalah satu-satunya petunjuk hidup. Contohnya ya adik-adik dalam kehidupan sehari-hari menjadi anak-anak terang itu, yaitu pertama, berkata kepada satu dengan yang lain dengan benar, ya. Termasuk di dalam penggunaan sosial media. Hati-hati loh adik-adik, jangan sampai statusmu di sosial media itu membuat orang menjadi kesel, membuat orang menjadi sebel. Jangan, tapi biarkanlah setiap orang yang melihat statusmu merasa senang dan bahkan mereka diubahkan untuk mengenal Tuhan. Lalu, kalau kita mengatakan sesuatu adik-adik yang baik, itu harus kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Contohnya, siapa di sini yang kakak?
Ya, biasanya kan kakak kasih nasihat, Dek, apa yang mama bilang diikutin ya, Dek. Nah, kalau begitu, sang kakak yang memberi nasihat juga harus melakukan apa yang dikatakan mama dengan baik. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak terang itu juga patuh kepada peraturan. Peraturan apa? Peraturan apa saja? Yang penting peraturan itu berlaku secara umum dalam kehidupan kita. Contohnya peraturan sekolah. Jadi anak-anak terang itu mengikuti peraturan sekolah. Kalau guru bilang baju, ujung baju dimasukkan ke dalam, maka anak-anak terang itu memasukkan bajunya ke dalam. Kemudian kalau guru bilang bahwa kerjakan PR di rumah, maka anak-anak terang itu melakukan dengan mengerjakan PR di rumah. Peraturan apa lagi adik-adik? Peraturan di rumah. Ya, kalau di rumah ada peraturan habis makan, piring dikasih di tempat piring kotor, bukan ditinggal di atas meja, maka itu lakukan dengan baik. Lalu peraturan apa lagi? Peraturan dalam masyarakat termasuk di dalam masa pandemi ini. Adik-adik ada juga loh peraturan dalam masa pandemi itu, yaitu pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Nah itu kita juga lakukan untuk menunjukkan kita bahwa kita adalah anak-anak terang. Bagaimana adik-adik? Sudah siap menjadi anak-anak terang? Pasti dong ya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita menjadi anak-anak terang. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Berkatilah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak terang, berlaku sesuai dengan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat nggak firman Tuhannya? Kakak percaya kalian masih ingat karena kalian tadi mendengarkan dengan baik. Nah, sekarang sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa ya, mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sangat luar biasa. Mari Tuhan tanamkan di setiap hati pribadi lepas pribadi kami. Dan berkati juga Tuhan kakak kami yang telah mengajarkan kami, yang telah menyampaikan firman-Mu yang sangat luar biasa. Dan terlebih-lebih buat kami semua anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil, berkati kami ya Tuhan. Hingga semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah kami, orang tua kami, dan kami juga Tuhan senantiasa memuji Tuhan hingga kami memiliki sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, dan adik-adik mari kita berdoa Bapa kami yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo!